Sometimes I wish that I could freeze the picture and save it from the funny tricks of time slipping through my fingers all the time. I try to capture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai perkembangan bahasa dan kemandirian. Saya Desi Anggrenisa lagi sebagai pemateri pertama. Saya Juli Ramayani sebagai pemateri kedua. Saya Anggun Daniela Rengus Pampang sebagai pemateri ketiga. Dan saya Siva Indra Astuti sebagai pemateri keempat. Selamat menonton video kami ya guys. Thank you. Perkembangan bahasa. Apa itu perkembangan bahasa? Pengertian perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa secara efektif sejak seseorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada bagian perkembangan bahasanya dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah ia berhubungan sosial sebut dengan tindakan perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Tahap-tahap perkembangan bahasa ini ada terbagi menjadi 4, yaitu tahap-tahap pada periode sekolah sampai ibu. Ini adalah periode dari umur 0 sampai 6 tahun. Pada periode ini, hampir semua usaha bimbingan pendidik berlangsung di lingkungan keluarga, terutama aktivitas ibu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua itu adalah proses sekolah bahasa ibu. Ini dari umur 6 sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak baru mampu menghayati setiap pengalaman dengan pengertian bahasa sendiri atau bahasa ibu. Bahasa ibu ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu periode sekolah Latin. Ini dari sekitaran umur 12 sampai 18 tahun. Pada periode ini, anak mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa kebudayaan. Bahasa ini perlu diajarkan kepada anak agar anak mencapai tahap peradaban dan keberbudayaan. Yang keempat adalah periode sekolah sampai universitas, sekitaran umur 18 sampai 24 tahun. Pada periode terakhir ini, anak muda mengalami proses pembudayaan dengan penghayatan nilai-nilai ilmiah di samping mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu faktor perkembangan bahasa. Faktor perkembangan bahasa ini terbagi menjadi 8, yaitu 1. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini maksudnya apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami kelambatan atau kesulitan dalam berkembangan bahasa. Yang kedua adalah inteligensi. Anak yang perkembangan bahasanya cepat pada umumnya mempunyai inteligensi normal. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelambatan dan perkembangan bahasanya dibanding dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Kondisi ini terjadi mungkin disebabkan oleh perbedaan kecerdasan atau kesempatan belajar, atau keluarga miskin diduga kurang memperhatikan perkembangan bahasa anaknya, atau keduanya. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Pada tahun pertama usia anak, tidak ada perbedaan dalam vokalisasi antara pria dan wanita. Namun, mulai usia 2 tahun, anak wanita menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari anak pria. Yang kelima yaitu hubungan keluarga. Proses perkembangan mengalami berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan berkeluarga, terutama dengan orang tua yang mengajarkan, melatih dan memberikan contoh berbahasa kepada anak. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak yang penuh memperhatikan kasih sayang dari orang tuanya
akan memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang tidak sehat mengakibatkan anak akan mengalami kesulitan, kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang keenam yaitu umur anak. Maksud umur anak ini yaitu manusia bertambah, umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambah pengalaman dan meningkatkan kebutuhannya. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Yang ketujuh yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi adil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan dikelompokkan sosial yang lain. Yang kedelapan yaitu kondisi fisik. Seseorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan berbahasa. Sedangkan dalam perkembangan bahasa, potensi anak untuk berbicara didukung beberapa hal, diantaranya yang pertama, kematangan alat berbicara, yang kedua, kesiapan berbicara, yang ketiga, adanya model yang baik untuk dicontohkan oleh anak, yang keempat, kesempatan berlatih, yang kelima, motivasi untuk berjalan dan berlatih, yang keenam yaitu bimbingan. Materi yang kedua yaitu perkembangan kemandirian. Menurut Chaplin tahun 2002, otonomi atau kemandirian adalah kebebasan seorang individu untuk memilih kesatuan yang memerintah, menguasai, dan menentukan dirinya sendiri. Kemandirian merupakan sikap di mana peserta didik dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, dapat mengatur tingkah laku, dan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Baik, pada materi selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian antara lain itu yang pertama, proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Di sini dalam artiannya sebagai apa yang sudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, jikalau seorang pendidik memberi pertanyaan kepada anak didiknya atau memberi contohnya sebuah kuis, lalu ada anak didik yang menjawab namun jawabannya masih kurang tepat seperti apa yang kita mau atau seperti apa jawaban sebenarnya, ada baiknya kita jangan langsung menyalahkan jawaban sang anak didik. Bisa saja kita harusnya mengganti dengan kata jawaban kamu sudah benar namun kurang tepat, atau bahasa yang lebih halus. Dalam kata lain, jikalau berhubungan dengan orang tua, murid atau seorang anak memberikan nilai hasil ujian atau hasil ulangannya di sekolah itu, sebagai orang tua jangan menyalahkan murid atau anaknya, seharusnya mendukung seperti mengatakan tidak apa-apa, ini sudah bagus, untuk kedepannya ditingkatkan lagi, biar atau supaya anak didik merasa dihargai dan merasa bahwa apa yang telah dia perbuat atau perjuangannya itu tidak sia-sia. Yang kedua itu ada faktor dorongan untuk anak agar dia dapat mengambil keputusan sendiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, dalam faktor yang kedua ini maksudnya itu supaya anak tidak bergantung dengan apa yang dipilihan orang tua dan dia memiliki kebebasan atau memiliki hak untuk mengambil apa yang dia mau. Misalnya dia ingin menjadi seorang ketua OSIS. Nah, sebagai pendidik atau sebagai orang tua, kita harus mendukung apa yang anak mau. Kita harus memberikannya, ya sudah, tidak apa-apa. Atau dengan kata lain, jika kamu mau,
maka kejarlah apa yang kamu mau. Berikan dia semangat dan motivasi supaya dia lebih optimis dan tidak merasa pesimis dalam meraih sesuatu apa yang akan dia capai. Faktor yang ketiga, kebebasan anak untuk dapat mengeksplorasi lingkungan mereka agar dapat mendorong rasa ingin tahu. Nah, mengenai lingkungan, tentu saja kita tahu faktor lingkungan itu merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan seorang anak dalam bertingkah laku dan bersifat. Tapi ada baiknya kita memberikan seorang anak itu kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri seperti faktor yang sebelumnya. Misalnya jangan kita larang anak untuk bermain dengan teman satu lingkungannya. Misalnya dia izin ke orang tua, "Bu, aku ingin pergi dengan dia bermain-main ke halaman depan atau ke kompleks depan." Kita harus mendukung, jangan kita kekang anak itu. Berikan dia kebebasan, namun harus ada bimbingan orang tua dan harus ada juga batas kebebasannya. Nah, faktor yang keempat atau faktor selanjutnya itu tidak adanya diskriminasi antara anak dalam perlakuannya. Maksudnya di sini itu diskriminasi 11-12 dengan kasus bullying atau perundungan. Misalnya ada anak yang mohon maaf memiliki cacat fisik atau kekurangan dari lahir dan dia ingin bermain dengan teman-temannya. Namun teman-temannya atau orang tua dari teman-temannya mengatakan jangan bermain dengan dia itu tidak baik atau dia memiliki cacat fisik, atau mohon maaf jangan berteman dengan orang tuli misalnya. Itu akan sangat mengganggu mental seorang anak dan merasa bahwa dirinya tidak pantas dan merasa bahwa dia kecil, dia merasa bahwa dirinya memang seburuk itu di mata orang lain. Faktor selanjutnya hubungan harmonis antara anak dan orang tua. Nah, hubungan harmonis ini dimaksudnya seperti jika zaman sekarang itu dikatakannya broken home. Tidak terciptanya hubungan harmonis antara anak dan orang tua akan mengakibatkan anak mengalami trauma atau depresi karena tidak ada hubungan harmonis dan tidak ada dukungan dari orang tua. Kesibukan orang tua dalam pekerjaan juga dapat mengakibatkan rusaknya harmonitas antara anak dan orang tua. Maka sebaiknya jika anak mengalami kesulitan, ada baiknya orang tua memahami anak ataupun sebaliknya. Yang ke-6 itu atau yang terakhir, adanya motivasi yang kuat dari diri sendiri atau adanya motivasi yang kuat dari diri anak itu sendiri. Nah, di sini itu faktor internal. Jika tadi faktor eksternal, maka di sini faktor internal. Tapi di sini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti halnya yang pada poin keempat tadi, tidak ada diskriminasi. Jika dia mendapatkan dorongan atau keharmonisan dari orang lain, maka dia akan lebih percaya diri. Dia harus memiliki motivasi dari diri sendiri. Misalnya, setiap orang pasti memiliki motivasi hidup. Jika saya pribadi, motivasi hidup saya, jika Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bahagia, maka saya akan mempergunakan hidup saya untuk membahagiakan orang lain. Atau dengan kata lain, jika Tuhan tidak mengizinkan saya bahagia, itu artinya Tuhan menginginkan saya membahagiakan orang lain. Nah, jika kita telah memiliki motivasi, maka kita akan termotivasi dan tergerak untuk melakukan sesuatu yang kita ingin raih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tingkatan dan karakteristik kemandirian.
1. Tingkat pertama atau impulsiver yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Peduli terhadap keuntungan yang diperoleh dari interaksi terhadap orang lain. B. Mengikuti aturan yang spontanistik dan hedonistik. C. Berpikir tidak logis. Dan D. Melihat kehidupan sebagai zero-sum games. Yang kedua ada tingkat kedua atau konformistik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial. Yang B. Cenderung berpikir klise. Yang C. Peduli dengan konformitas terhadap aturan eksternal. Dan D. Bertindak guna memperoleh pujian.